Saya akan share screen. Ya, mungkin kita pilih yang mudah-mudah dulu ya. Oke, nomor 5 ini cukup mudah ya. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Eh, nomor 5 sudah pernah dicoba sebelumnya, Afifah? Belum ya? Belum, kita lagi ulangan ini, Pak. Habis ulangan. Oh iya ya. Oke. Ya, di sini n-nya lebih dari sama dengan 2, ada sama dengannya, dan bilangan asli. Jadi n-nya ini mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini tulisannya terlihat atau kurang betul? Terlihat ya. Terlihat, Pak. Oke. Sehingga setiap bilangan asli. Nah, bilangan asli lagi A dan B, berarti A dan B ini mulainya beda dengan N, mulainya dari 1. Ini memenuhi kondisi A plus B sama dengan N. Dan berlaku A kuadrat plus B kuadrat sama dengan prima. Tentukan jumlah semua bilangan asli N yang memenuhi. Ya. Oke, N-nya tadi mulai berapa? 2. Ya. Jadi kita tes. N-nya 2, berarti A plus B sama dengan 2. Ya, A plus B-nya sama dengan 2. Maka karena A dan B bilangan asli, berarti yang memenuhi A dan B berapa dan berapa? Berapa tambah berapa sama dengan 2? Ya, Afifah. 1 tambah 1. Satu Ya, tambah satu. 1 tambah 1 ya, sama dengan 2. Nah, kita tes apakah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat itu berapa? 2 ya. Ini prima. Nah, ini salah satu contoh bilangan asli N yang diharapkan. Bilangan asli N yang diharapkan adalah kita bisa mendapatkan A dan B, dan ketika kita kuadratkan keduanya lalu dijumlah, hasilnya masih prima. Ya, prima. Oke, coba. Berarti N berikutnya berapa? Dicoba N berikutnya berapa? Setelah 2 berapa, Pak? 3, Pak. 3. Yo, dicoba yo. Kalau N-nya 3, dapat nggak Hmm, A dan B-nya? Jadi A plus B sama dengan 3. belum. Nggak tahu. Ya, berarti kemungkinannya apa saja yang eh, berapa tambah berapa hasilnya 3? Berapa aja, Pak? 2 tambah 1. 2 tambah 1. Nah, ini sama dengan 3 ya, benar ya. Selain itu apa? 1 tambah 2. 1 tambah 2 ya, sama aja. Oke. Berarti ini 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berapa? 5. 5. 5 prima nggak? 5. Prima. Nah, berarti kita dapat 2. Ya, yaitu 2 dan 3. Kita coba lagi. 4 gitu. 4 jelas enggak. Kenapa? Karena dia bukan prima, kelipatan 2. Ya. Tapi boleh dicoba ya. Misalnya. N-nya kan bilangan asli, jadi boleh dicoba 4. Berarti A plus B-nya 4. Berarti kemungkinannya apa aja? dua Jumlahan yang tambah hasilnya 4. 3 tambah Hmm? 1. 3 2 tambah tambah 1. 2. Terus 1 3 tambah tambah 3. 3. Ya, dan sebaliknya sama nih. Berarti ini 2 kuadrat tambah 2 kuadrat.
Nah, kalau yang ini 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ya. Ini prima nggak hasilnya? Enggak ya, 8 ya, bukan. Ini 10, bukan. Oke, kalau N-nya 5, ayo, N-nya 5 bagaimana? Nah, ini mapel lain juga di satu ruang, Mbak Afifah. Ya, ada ekonomi sama geografi. Oh, satu ruang ya. Oke, ya. Ya, apa aja ini? Ya, 3 berarti sama 2. 2 tambah 3. Terus, kemudian 4 tambah 1. 4 tambah 1. Berarti kalau dikuadratkan, hasilnya berapa? 13. Apakah? 13 prima. 5. Terus sama 15. 17, 17. 11. Prima. 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 Berarti kita dapat lagi. Nah, bahannya untuk N-nya 6 ditemukan hasilnya prima nggak kira-kira? Kalau N-nya 6. Enggak ya? Kayaknya ya. 6 enggak. 7. Kalau 7 bagaimana? Nah, sekali lagi, tes sekali lagi. Kalau N-nya 7, berarti A plus B sama dengan 7. Lalu berapa tambah berapa? 1 tambah 6. 5 tambah Lalu 2. ya, 5 tambah 2, 3 dan 2 tambah 4. 4. Oke, yuk. Kalau ada satu saja yang tidak prima, maka N sama dengan 7 gagal. Coba dicek hasilnya prima nggak? 1 kuadrat tambah 6 kuadrat. 5 kuadrat tambah 2 kuadrat. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1 tambah 6 kuadrat berapa? 37. Ya, 37 prima. 5. 5. 5 tambah 2. 5 kuadrat berapa? 24. 25. Tambah 25 oh, tambah 4. 29. 9 prima ya. Ya. Nah, ini yang terakhir ini. Terakhir 25, Pak. 25 bukan prima. Nah, ada satu yang bukan prima, N RS. sama dengan 7 gagal. Ya, karena ini berlaku untuk setiap. Ya, setiap. Nah, jadi seterusnya nggak akan ditemukan lagi yang memenuhi sehingga N yang ada itu adalah 2 tambah 3 tambah 5. Itu 10. Iya. Ya, bisa ya. Aziza. Oke, lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, ya dicatat belum? Sudah. Oke, ya kita ke Belum, Pak. Belum. belum mau catat dulu nanti sambil dipahami
Ini kalau nggak paham, bisa ditanya lagi. Yang penting satu soal paham, gitu ya. Tak ambil air minum. Oke, kita lanjut ya, Afifah. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Oke, so, ada tuh. Ini saya hapus yang bagian ini. Ya, kira-kira ada gambaran ngerjakan nggak ini? Belum ada? Ya, kita coba pelan-pelan ya ini ya. Nah, kita akan mencari nilai P, yaitu bilangan prima. Di sini ada nilai, ada P, ada P, ada P, ada P. Bagaimana bisa mendapatkan P? Di sini ada banyak variabel ya, ada M, ada N, ada P, bukan? Nah, triknya adalah satu, kita akan membuat ini penjumlahan kan, penjumlahan menjadi pemfaktoran. Jadi mencari faktor dari ini. Nah, caranya adalah kita mengamati di sini yang ada MN, ini ada MN. Nah, ini ada MN. Nah, jadi kita keluarkan, misalnya yang sebelah kiri dulu, kita keluarkan MN-nya. Nah, dari MN kita keluarkan, berarti di sini masih ada Pak, N ya. Karena MN kali N itu MN kuadrat. Lalu yang bagian kedua itu apa? P berarti ya. Oke. Lalu di sini ada N plus P ya. Nah, ini juga ada N plus P. Jadi N plus P-nya kita kurung. Kemudian ditambah. Biar terlihat faktor. Oh, ini faktor. Oke. Jelas ya, Viva ya? Ya, Pak. Nah, terus yang di sini yang bisa dikeluarkan apa? Ada M, ada N, N. Nah, supaya mirip dengan yang di kiri, kita keluarkan N-nya. N-nya kita keluarkan. Berarti ini M, ya. Lalu di sini P ya. Berarti plus P. Lalu di sini ada plus N.
Terus yang belum tadi apa? MB. MB. Eh, Nah, terus yang 2020 juga belum ya. 2020. Oke, di sini eh, M plus P plus N. Nah, yang kita minta adalah tadi adalah P plus N aja misalnya. P plus N, jadi di sini ya ini P plus N, M-nya masih ya. Ini NM masih. Ini berarti ada N-nya di sini ya. Ya, dipahami? Ini dulu. Ya. Lalu yang di sini yang bisa keluar apa? M ya. Iya. Kita samakan aja N plus P, ini N. Lalu di sini M, N plus P. 2020. Oke. Nah, berarti ini yang tidak punya pasangan, nanti kita taruh di kanan. Nah, ini N plus P-nya kita keluarkan. Yang ini dapat MN, ya. Dan yang ini, karena nggak ada angkanya di depan sini, berarti ini satu. Nah, lalu yang ini, kita taruh di kiri menjadi min, ya. Min N plus P kurung. Nah, kita langsung, berarti ini penjumlahan antara N dan M. Berarti ini sudah nggak ada, karena ini sudah kita pindah ya, sudah pindah ke kiri ya. Dia. Oke. Lalu yang plus M ini menjadi di kanan, jadi min M. Oke, ya. Jadi ini sudah hilang ya, karena sudah kita pindah ke kiri. Lalu di sini N plus P kita jadikan satu, N plus P jadikan satu, MN plus satu ini adalah min N min. Ya, karena kita buka kurungnya, ini min, jadi min N min M. Lalu di sini 2020 min. Nah, oke, dia mati dulu. Dia mati dulu. Hmm. Kenapa, Pak? Atau dicatat dulu dah Bapak. Catat kok. Saya ragu menulis ini. Nah, tanya. Nah, nggak mungkin dibayang-bayang nanti susah bayangkan. Terus dicatat ya. Wes. Gimana? Sudah nyatetnya? Sudah. Lanjut. Nggak ada pertanyaan?
Mana? Sudah, nyatanya sudah. Tidak ada yang bermasalah. Semuanya jelas. Viva? Yang ini Pak, yang baris kedua yang P plus N dikurung dikali N plus NM. NM-nya itu dari mana? Yang baris kedua di sini. Iya, yang NM-nya. Ini. Iya, Oh gitu. Ini. N kali M. N kali M tak tulis di sini. Kalau yang ini kan P plus N kali N kan ini. Ya. Gimana? iya, sudah. Hmm. Makasih Pak. Oke. Lalu apakah ini sudah selesai faktornya? Masih bisa difaktorkan ini ya. Karena terlalu panjang penjumlahan. Sehingga kita faktorkan yang di dalam kurung. Itu faktornya apa kira-kira ini? Ini M, ini N, ini M kali N. Ini berarti ini karena ini semuanya min berarti min satu min satu. Nah, jadi ini langkah pertama memfaktorkan sudah. Ya. Nah, artinya apa? Artinya 2020 min M itu habis dibagi oleh N min satu juga habis dibagi M min satu juga habis dibagi N plus P. Karena yang di sisi kanan hanya M, maka kita pakai yang ini. Ya. Jadi kalimat atau tanda matematika untuk menyatakan membagi itu ini. M-1 membagi 2020. Itu ya. Nah, itu tanda. Nah, berarti kalau kita nyatakan di sini eh, dalam bentuk M-1, kan di sini kan M-1 kan. Nah, ini harus tampak M-1-nya gitu ya. Seperti apa? Berarti kita nyatakan 2020 itu 2019 plus 1, boleh kan? Min M. Boleh. Ya. Atau M-1 2019 min M min. Boleh seperti itu. Oke, sampai sini, Deva. Pahami? Ya, mau ditulis dulu, udah apa? Ya, ada langkah yang ragu menulisnya. Sudah, menulisnya sudah. Sudah. Sudah Pak. Sudah. Oke, semuanya jelas ya. Lanjut. Nah, berarti eh, ini habis karena ini keduanya kan habis dibagi ya kan. Di walaupun tandanya minus,
ataupun plus itu sama saja. Ini maknanya apa? Berarti 2019 itu habis dibagi oleh M-1. Nah, berarti mencari faktor dari 2009. Faktornya apa saja? 2019 itu habis dibagi 3, ya kan? Ayo dicari faktor dari 2019, Pak. Apa dengan apa? Kalau 3 itu dikali dengan dikali berapa? Hmm, 673 ya. ya, Nah, 673 itu prima apa enggak? Prima ini ya. ya. Nah, berarti dia hanya punya 4, yaitu 1, 3, 673, dan 2019 itu sendiri. Nah, berarti M-1 itu bisa sama dengan 1. Maka M-nya 2. M-1 juga bisa sama dengan 3. Sehingga M-nya 4. M-1 sama dengan 673. Maka M-nya 674. Dan M-1 sama dengan 2019. Maka M-nya 2000. Nah, ini baru dapat M. Ya. Nah, oke. Yang ditanya apa tadi? P ya. Maka kita substitusikan ya kebersamaan ini Mbak Viva. Masing-masing M ya dimasukkan ke sini. Nanti kita dapatkan N dan P. Ya, contoh misalnya kita mau mencari eh, untuk M sama dengan 2 gitu ya. Untuk M sama dengan 2 berarti N plus P gitu kan. M-1-nya tadi 1, N-1 sama dengan M-nya 2 berarti 2018. 18 ya. Berarti mencari N plus P dikali N-1 sama dengan 2018. Nah, ini berarti sama mencari faktor dari 2018. Panjang ya, ya ini soalnya Korean begini ya. Nanti kalau SMA isian singkat sama urean ya, atau urean semua sekarang? Uraian semua kayaknya, Pak. Urean. Jadi tidak harus selesai ya, boleh langkah-langkahnya itu sudah ada nilainya. Yang penting argumentatif itu dicari faktor dari 2018 itu ada 2 dengan 1009. 1009 prima nggak? 1009 itu. Prima ya? Prima. Ya. Prima ya. Prima. Nah, berarti dia faktornya hanya 4. Nah, 4 itu terdiri dari 1 kali 2018. 2 kali 1009. 1009. Jadi hanya 2 ini ya. Hanya 2 ini. Nah, yang N plus P jelas angkanya yang besar. Gitu kan? Nah, yang kecil itu N-1. Karena nggak mungkin penjumlahan hasilnya lebih kecil dari pengurangan. Gitu kan? Nah, berarti ini itu 2018 dan yang ini 1. Artinya apa? N-1 sama dengan 1 berarti N-nya sama dengan 2.
Berarti P-nya berapa? Di sini. Ini N-nya 2. Berarti P-nya berapa? P-nya? Ini Pak. N-nya kamu masukkan 2. Berarti N tambah P 2000 sama dengan 2018. Berarti P-nya 2016. ya P 2016 tidak prima. Berarti nilainya untuk P yang ini tidak kita inginkan karena kita menginginkan P yang prima. Ya. Oke, berikutnya yang ini 2 kali 1009. Berarti N-1 sama dengan 2. Berarti N-nya sama dengan 3. Berarti P-nya berapa? N plus P sama dengan 1009. N-nya 3. Berarti P-nya 1012. oh, 1009. 1006. 1006. Bukan 5. Oke, ini baru untuk M2 ya. Masih ada M4, ini dan ini. Ayo coba dicari. Oh, ada bulan juga nih. Ya, ayo didapatkan M4, dapat bilangan prima nggak? Ada Alek, Alek, nggak Alek. Hmm. Ya, untuk M4 jadinya apa ya? Untuk M4, saya tulis di sini, M sama dengan 4, maka N plus P dikali dengan M-1 berarti 3, terus N-1 2020 kurangi 4 adalah 2016. Nah, berarti N plus P kali N-1 2016 bagi 3 itu berapa? Tadi 2019 kan 673, berarti ini 672. Ya, kita cari faktor dari 672. 2, 4, 300, berapa? 36 ya. Lalu kalau 3, berarti 3 dapat berapa? 112. 12. 112. Ya. 112. Enggak 200. Kan 600 bagi 3 kan 200. Maksudnya ini sendiri-sendiri ya. Jadi 672 dibagi 3,
itu 200 berapa? 24 ya. Oh ya, 4. Lalu 4. 4 berapa? 4 dapatnya 100 1 188. 8. 188 ya. 88 benar atau 468? 168 atau 188? 188, Pak. 188 ya. Nah, 4 kan. 600 itu 150, yang 72 itu adalah 60, 15, 15 tambah 3, 18. 168, Pak. 168. 168. 168 kan. Oke. Lalu 6. 6 berapa? 112. Ya, Iya. 112 ya. Lalu 8 bisa nggak? 8 bisa ya. 8 separuh dari ini berarti 84. Nah, lalu 12 bisa ya. 12 berarti 50, 56. 56. Oke. Lalu separuh 56 itu 28. Berarti ini 24. Kalau 14 berapa? 14 dengan berapa? 14 bisa nggak 14? Bisa ya. 48. Nah, banyak sekali ya. Nah, kira-kira mana yang bisa kita coba ya? Tadi yang kecil itu yang n-1 ya. Ini sebelah kiri. Berarti ini sama dengan 2. N-1 sama dengan 2, berarti n-nya 3. Berarti n plus p sama dengan 336. Berarti p-nya berapa? 333. Nah, ini jelas bukan prima. Nah, cara ngeceknya yang realistis ini, kita tahu yang akan kita inginkan adalah yang prima, sehingga n-1 itu kita nyari yang genap. Ya, mungkin yang genap-genap. Nah, yang keduanya genap. Gitu ya, mungkin. Kalau yang keduanya genap, 4 dengan 168. Coba. Berarti n-nya berapa itu? 5 ya. N-1 sama dengan 4, n-nya 5, n plus p-nya adalah 168. Berarti p-nya berapa? 168 kurangi 5. 163. Prima nggak ini 163?
Kalau Prima. prima berarti kita dapatkan. Prima ya, 163 itu prima. Bisa, prima. Cara ngecek prima bagaimana? Masih ingat nggak cara ngecek prima? Nah, Ditambah semua digitnya. mudah ya. Jadi bilangan prima bisa dicek dengan cara membagi bilangan kuadrat di bawah 163 itu berapa aja. Bilangan kuadrat yang dekat dengan 163 itu adalah 13 kuadrat. Ya, 13 itu berapa? 169. Ya, di bawah 13. Berarti dia harus habis dibagi mulai 2, 3, 5, 7, 11. Cek. Kalau dibagi 2, enggak. Bagi 3, jelas enggak. Jumlah diginya tidak habis dibagi 3. 5, enggak. 7. Ya, kalau 7, 7, 7 enggak ya. 140, 23, enggak. Ya, 11. 11, enggak ya. Enggak. Oke. Berarti dia prima. Betul ya, prima ya. Itu cara ngecek bilangan prima itu. Nah, kita baru dapat satu ya. Soalnya di sini permintaannya tidak hanya satu. Wah, semua nilai P. Semua. Ya, oke. Ya, oke. Untuk seterusnya bisa dilanjutkan sendiri atau dituntaskan ini? Hmm? Viva, Dilanjutkan aja, Pak. lanjutkan aja gimana maksudnya ini? Sampai selesai gitu. Maksudnya Iya. nomor 6 sampai selesai gitu ya. Mm-mm. Oke, oke, oke. Kayaknya sudah jalannya sudah akhir-akhir ini enak, tapi ya agak panjang cuman udah jelas sih, cuman ngecek-ngecek aja. Ya, ayo kita lanjut untuk 6 dengan 112. Ya, berarti ini berikutnya yang ini, berarti n-1 sama dengan 6, di n sama dengan 7. Berarti n plus p sama dengan 112. Berarti p-nya berapa? 112 kurangi 7. 105. Kan prima. Ya, kan prima. Bentar, bentar, bentar. Ini tadi, benar ya? Oke, ya, lalu 8 dengan 84, P-nya prima nggak kira-kira? N-1 sama dengan 8, berarti N-nya 9. Kemudian N plus P sama dengan 84. Di P-nya adalah 70. Berapa? 84 kurangi 9, 75. Kan prima. Nah, ini satu soal bisa berhalaman-halaman ya. Ya, oke, n-1 sama dengan 12, n-nya 13. Maka n plus p sama dengan 56, p sama dengan berapa? 56 kurangi 13, 43. Prima ya, 43 ya.
dapat lagi. Nah, lagi. Lalu N-1 sama dengan 24, N-nya 25. Maka N plus P sama dengan 28, P sama dengan 3, juga prima. Dapat prima banyak ini. Lalu N-1 sama dengan 14, 14, N-nya 15, N plus P sama dengan 48, P sama dengan 23, juga prima. Jadi sudah dapat prima banyak di sini. Ya, bisa. Oke. Mau dilanjutkan sampai akhir. Ini masih ada untuk M-nya yang 673, 674 dan 2020. Gimana? Lanjutkan. Hah? Viva, lanjutkan. Gimana? M-nya 674. Lanjut. Ya. Berarti N plus P dikali tadi M-1 berarti 673 dikali N-1 2020 dikurangi 674 itu berapa? 2020 dikurangi 674 dengan 6. Lalu ini 11 kurangi 7 adalah 4. Lalu ini 9 kali 6, 3. 1346. Ya. 1346. Nah, berarti N plus P dikali N-1 sama dengan 1346 dibagi 673. Pas, dapat 2. Ya. Nah, gampang ini berarti. Jadi P yang mungkin ada nggak? Nggak ada, masa ada. Ya. P kan minimal 2 kan? Jadi di sini tidak mungkin ada. Contoh, misalnya ini 1 kali 2 atau 2 kali 1. Nah, berarti N-1 sama dengan 1, N-nya 2. N plus P sama dengan berapa? 2 ya. Padahal N-nya 2, masa P-nya 0? Nah, P-nya 0 bukan prima. Apalagi yang M-nya 2020. Terakhir tadi M-nya berapa tadi? M terakhir tadi adalah 2020 ya. M-nya 2020 nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi nilai P yang mungkin dapat ini. 1, 2, 3. Ya, lalu 4. Ada nilai prima 4, sebanyak 4. Ya, silakan dicatat. Pak Taf, itu Ya. 48 dikurangi 15, harusnya 33. Oh iya. 48 kurangi 15 itu 33 ya. Bukan prima. Oke, ada lagi? Sudah, nggak ada. Benar itu ya. Ya. Nah,
Saya screenshot dulu tadi ya, saya kirim ke grup. Nah, oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini nomor 8, 7, 8 sampai kena coret-coretan ini ya. Oke, oke, oke. Ya, nomor 7 kita lewati, nomor 8 ya, kita lewati aja ya. Yang nomor 8 clue-nya ini ya di data ya, mulai X-nya 0 ya. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 32. Terus gitu nanti dapat itu ya. Oke, sekarang ke ya nomor 9. Oke. Ini sudah saya share screen ya, sudah muncul ya. Iya, Pak, muncul. Oke, yo nomor 9. Bilangan real tak negatif ABC dengan A plus 2 B 3C sama dengan 1. Nilai maksimum. Nah, seperti kemarin kita sudah membahas nilai maksimum. eh, Karena ini real tak negatif berarti tidak menggunakan AMGM ya. Yang bisa menggunakan AMGM dan seterusnya itu kalau real positif. Ya, bedanya apa? Positif sama tak negatif. Ya. Kalau tak negatif, nol boleh. Ya, nol boleh. Ya. Ini nol bu, beda. Oke. Berarti kita susun menjadi A itu, nah ini A-nya kan kembar kan, ada di sini dan ada di sini. Berarti A-nya dikeluarkan dulu. A, B plus 2C. Nah, ini katakanlah kita mau mencari nilai X gitu ya. Berarti kita mencari B maksimal berapa, C maksimal berapa. Seperti soal nomor 2 kemarin yang apa itu 3X plus 2Y itu lah. Nah, masih nyatet ya? Oke, dibuka lagi tuh. Ya, oke. Karena kita pengen mengubah C menjadi berapa A, B berapa A, gitu kan? Berarti ini kita nyatakan misalnya eh, 3C itu sama dengan 1 min 2B min A. Berarti C-nya adalah 1 min 2B min A per 3. Nah, oke. Nah, kalau C ini kita masukkan ke sini, nanti hanya ada variabel A dan B.
kita belum punya B. Nah, tidak apa-apa. Misalnya kita masukkan dulu. Jadinya apa? A B plus 2 dikali 1 min 2B min A per 3. Berarti A sama dengan B. Kalau dimasukkan ke sini berarti 2 min 4B min 2A per 3. Berarti supaya maksimal berarti eh, apa namanya, yang atas ini, bagian ini kita sebesar mungkin ya. Nah, ya. Bisa nggak disederhanakan gitu? Nah, caranya bagaimana? Nah, kita coba samakan penyebutnya jadi apa? Misalnya ya, ini kali 3 ya, berarti 3B plus 2 min 4B min 2A per 3. Nah, berarti A 3B kurangi 4B min B min 2A plus 2 per 3. Hmm. Oke, ini nilai maksimalnya. Ini kalau kita masukkan, berarti ini min AB min 2A kuadrat plus 2A per 6. Per 3 ya. Per 3. Nah, berarti kan kalau ini ya, supaya maksimal, hasilnya total ini maksimal, berarti yang saya kurung di sini kan sekecil mungkin ya. Sekecil mungkin. Berapa sekecil mungkin itu? Sekecil mungkin itu berapa? Nol. Ya, jadi min AB min 2A kuadrat kita buat nol. Nah, berarti kalau kita bagi A jadi B min 2A dengan nol, berarti B sama dengan 2A. Nah, itu. Jadi kita substitusi itu, kita dapatkan. Nah, jadi kapan ini minimal? Yaitu ketika A sama dengan B. Nah, atau A sama dengan setengah B. Jadi di sini kita dapatkan B sama dengan 2A. Nah, kalau kita substitusikan, B sama dengan min A dikali dengan B-nya 2A min 2A kuadrat plus 2 per 3. Nah, di sini tadi min 2A, min 2A min 4A. Ini harusnya tadi ada minnya ya, kurang ya. Ini kan dibagi A, ini ada minnya harusnya. Nah, ini harusnya ini B sama dengan min 2. Nah, ini.
Di 2A kuadrat min 2A kuadrat plus 2A per 3. Hingga ini 0. Nah, 2A per 3. Nah, A-nya berapa? Nah, A-nya itu 2. 2 atau, oh, A-nya belum dapat ya. Nah, bentar, A-nya tadi diperoleh dari mana tadi? Hmm, oke, kalau kita substitusi balik ke sini, eh, A plus 2B 3C ini, nah, berarti A-nya, nah kita cari ya, A plus B-nya adalah min 2A, plus 3C sama dengan 1. Jadi min A plus 3C sama dengan 1. Karena real tak negatif kan minimal 0 ya, boleh 0. Jadi kalau A-nya yang 0, A-nya yang 0, C-nya sepertiga. Tapi kalau A-nya 1, A-nya 1, jadi C-nya yang 0. C-nya yang 0. Nah, jadi di sini eh, berapa ini? Nilai dari 2A per 3. Jadi A-nya kita cari yang besar ya. Ini terbesar. Nah, ada yang terlewat nggak deh? Hmm, hari ini besar. Ya harusnya sudah selesai tahap ini. Hanya masih ya, hanya masih. Hanya ini ketemu 2A per 3. Dengan A berapa? Ya, ya, jadi persamaan ini yang kita cari supaya maksimal, gitu ya. Supaya maksimal, di sini ada min AB min 2A kuadrat. Nah, jadi supaya maksimal, min AB dan min 2A kuadrat ini harus seminimal mungkin. Minimal. Terus kalau kita keluarkan minnya jadi AB plus 2A kuadrat. Ini ditambah 2A. Gitu ya. Nah, logikanya supaya maksimal ini minimal dan ini maksimal. Kenapa harus minimal? Karena di depannya min, ya. Karena di depannya adalah min. Tuh. Nilai min yang paling kecil itu berapa? 0. Kenapa 0? Karena A dan B itu masing-masing bilangan real tak negatif. Betul ya? Jadi minimal dia 0. Nah, hanya ini tadi min AB plus 2A kuadrat ini minimal 0. Karena masing-masing bilangan bila tak negatif itu 0. Jadi ini 0, ini 0, ini 0. Berarti AB plus 2A kuadrat sama dengan 0. Berarti kalau dibagi AB plus 2A sama dengan. Yang tadi kita ketemu
B itu sama dengan min 2A. Nih, salusulnya ini. Lalu, kalau kita substitusi ke C, ya, C tadi adalah 1 min 2B min A. 1 min 2B min A per 3. Nah, ini. Jadi 1 min 2 kali min 2A min A per 3. Jadi dapat berapa? 1 min kali min plus, jadi plus 4A min A per 3. Di 1 plus 3A per 3. Nah, ini hubungan D. Kemudian substitusi ke A ya. Substitusi ke A. Tadi A plus 2B plus 3C sama dengan 1. A, berarti 2 dikali B-nya min 2A, 3, 1 plus 3A per 3. 1. Ya, berarti berapa nih? A min 4A, 3 dengan 3B, berarti 1 plus 3A. Berarti berapa nih? Oh, malah dapat A-nya nih nanti habis ya. Ya, tadi yang ditanya sebenarnya sudah ketemu nanti. Sudah ketemu ABC kan misalnya. Harusnya sudah ada nilainya. Jadi kalau disubstitusi kembali nanti nggak dapat. Ya, kembalikan ke soal ya. Soal. Jadi soalnya tadi pertanyaannya adalah AB plus 2AC. Jadi soalnya itu tadi AB plus 2AC atau AB plus 2C. A, ini B-nya min 2A, ditambah 2C. 2 plus 3. Berarti A min 2A ditambah 2 plus 6A per 3. Lalu kita samakan penyebut A kalikan 3 min 6A ditambah dengan 2 plus 6A per 3. Ini A, iya benar. Hasilnya memang ini 2 per 3A. Ya. 2 per 3A. Jadi hasilnya masih ada A-nya. Kan nggak habis itu ya. A-nya habis gak ini ya? Habis ya? Oh habis ya. 6A. Iya kan? Ya. Jadi ini. Harusnya ini pertanyaannya nggak ada A-nya ya. Biar habis ya di sini ya. Jadi pertanyaannya mungkin ini apa mungkin ada A-nya ya? Mungkin salah ketik Pak. Oke. Ya. Jadi masih mengakibatkan ternyata masih mengakibatkan ada A-nya. 2 per 3. Ya, ini jawabannya. Ya, jawabannya panjang-panjang ya Pak. Ya, uraian ya panjang-panjang. Ya, nyatetnya dari mana tadi? Atas ini. Ya. Oke.
Nah, kalau digunakan apa namanya AMGM, boleh enggak? Nah, masalahnya itu real tak negatif itu ya. Nah, ini salahnya. Kalau bulat positif, ya mungkin eh, ini satu suku sih. Yang enam itu. Oke, nanti rekamannya saya bagikan ya, insya Allah ya. Tapi ini nguploadnya agak lama ini. Ini besar ya. Jadi minimal screenshot dulu lah ya. Nah, screenshot dulu. Sudah di screenshot, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Oke, nomor 10 jadi nggak ada tempat lagi menjawab ini ya. Nomor 10, nomor 11, oh 11 bisa. Ya 11 ya. Kedua akar persamaan kuadrat ini adalah prima. Tentukan nilai. Ayo, gunakan apa? K itu posisinya sebagai konstanta ya. Berarti apa? Misalnya akar-akarnya di sini itu adalah X1 dan X2. Berarti apa? K itu. K adalah X1 dikali X, ya kan? Kan perkalian kan C per A, ya. Itu. Masih ingat nggak itu? Akar perkalian itu C per A, penjumlahan akar adalah min B per A. Kalau penjumlahan apa? Berarti min B per A, berarti min 111 min ya per 1 di 111. Oke, jadi kita pengen mencari nilai K dengan syarat ini 1 dan 2 syaratnya ini. Jadi perkaliannya berarti di sini kan X1 sama dengan apa? 111 min X2. Ya kan? Terus disubstitusi jadi K sama dengan 111 min X2 dikali X2. Ini juga boleh ya buat seperti itu. Berarti penjumlahan yang mungkin hasilnya prima itu apa? Ya, ini kan penjumlahan ya. Ini 111 itu penjumlahan dari dua bilangan apa yang keduanya prima. Karena keterangannya ini tadi kedua akar ini prima. Jadi X1, X2-nya prima. Gitu. Paling gampang itu aja. Jadi X1 tambah X2 yang hasilnya 111, ini keduanya prima. Nah, apa aja. Mulai dari yang paling kecil. Ya, berarti berapa? Yang paling kecil prima itu berapa? Habib. Hmm? Wah, prima paling kecil kok udah ngerti. Iya. Melinda, prima paling kecil berapa Melinda? Hmm? Waduh, bingung nih. Bulan. Hah? Berapa? Prima paling kecil? Gak ada suaranya. Hah? Satu. Prima paling kecil loh, satu.
Dua. Eh, bilangan prima ra apal iki. Duh, aduh, aduh. Dua, berarti ini 109. 109 prima apa enggak? Ayo dicek. Cara mengecek prima tadi apa? Ayo dicek. Cara ngecek bilangan itu prima tadi apa? Di Google, Pak. Wah, hebat. Google. Nah, cek. Ya, Viva. Tadi ngeceknya gimana, Viva? Prima. Hmm? Gimana? Dibagi dengan bilangan prima. Sampai kapan? Nah, dibagi bilangan prima di bawah. Di bawah kuadratnya Hmm, terdekat. di bawah kuadrat kerja berarti 10. Ya, di bawah 10. Jadi dibagi 2, 3, 5, 7. Ya, kalau semuanya tidak habis, berarti dia prima. Gimana? Ya, habis dibagi 2, enggak, karena ganjil. Habis dibagi 3, enggak, jumlah digit-digitnya 10. Dibagi 5, enggak, tidak 0 atau 5. 7 juga tidak. Berarti prima, berarti ini benar. Berarti nilai K yang dimaksud itu adalah K sama dengan 2 kali 109. 218. Kenapa begitu? Karena angka 111 bisa prima keduanya itu kalau salah satu genap. Jadi yang satu-satunya genap itu hanya angka 2 primanya. Iya kan? Tidak mungkin prima yang lain. Kalau ganjil dengan ganjil, hasilnya genap. Begitu ya. Oke, kita nomor 12. Ya, diapakan ini? Nah, sama seperti tadi, jadikan satu variabel. Ya,
Coba dulu ya. Ya, gimana? Ini. Nah, clue-nya dari mana ini? Coba, clue-nya ini. Coba, dari ini B plus 2C sama dengan 2. Nah, ini kan ada 2018 ya. Berarti ini dikali berapa? Supaya jadi 2018. Ada Pak Adi di belakang ya. Iya, 1009, Mbak. Ya, berarti dikali 1009 ya. Jadi 1009B ditambah 2018 C itu hasilnya adalah 2018. Ya kan? Padahal A plus 2B sama dengan 1. Berarti kedua ruas dibagi A plus 2B. Jadi di sini ditambah A plus 2B. Yang ini juga ditambah A plus 2B. Tapi ini langsung ditambah 1. Kan nilai ini kan sama dengan 1. Ya kan? Nih. Nah, berarti A ditambah 1011B ditambah 2018C sama dengan terus. Pertanyaannya ini. Nah, berarti N-nya ketemu 1011. Ya kebayang ya. Bisa gitu ya. Ya itulah soal ya. Jadi hanya insting ini mau diapakan. Tidak mungkin dicari masing-masing A, B, C, lalu dapat N. Itu enggak ya.
Gimana? Ada pertanyaan? Ini soal baru, mumet lagi, Pak. Soal baru, mumet lagi, gitu ya. Yo, B. Siapa kan ini? Ya, apakah A dibagi B dulu atau dikali silang? Kali silang itu berarti A kuadrat ditambah B kuadrat per AB. Boleh, seperti ini juga boleh. Ya, atau dicari A per B dulu juga boleh ya. Ditambah. Kira-kira lebih cepat mana prosesnya? A per B dicari, nanti ditambah B per A, ini ditambah, yang mana kira? Nah, ini nanti satu proses, dua proses. Nah, ini kamu mengkuadratkan, ini dikuadratkan, lalu dikalikan. Nah, kalau yang bawah enak. Ini pakai apa? A plus B dikali A min B. Ya kan? Lihat kan? Ini A, ini B. Monggo, silakan. Saya kasih dua cara itu tadi. Jadi diajari kan apa namanya? Akar ya, merasional akar ya. Ya, kalau pakai cara A per B, berarti 2 akar 2 ditambah 8 min 4 akar 2 dibagi 2 akar 2 min. Nah, berarti yang bawah dikalikan sekawannya atau berlawanan. Jadi 2 akar 2 plus 8 min 4 akar 2. Oke, nah yang ini apa tadi A min B kali A plus B. Nah, ini dikali berarti ini sama juga A plus B kuadrat ya. Berarti 2 akar 2 kuadrat plus 2 2 akar 2 akar 8 min 4 akar 2 plus 8 min 4 akar 2 kuadrat. Oke, hasilnya berapa nih? Ini jadi 4 kali 2 8 tambah 4 akar 2 kali dengan akar 8 min 4 akar 2 ditambah 8 min 4 akar 2. 4 kali 2 8 min 8 min 4 akar 2. Oke, sampai ini dipahami dulu. Ya, lalu ada yang bisa dicoret? Ya, kita coret ya. Ini 8 dengan 8, 16. Ya, terus ini sama-sama ada 4 akar 2-nya.
Ya, berarti 4 akar 2-nya kita kurung. Ini akar 8 min 4 akar 2. Ini min 1. Dibagi 8 kurangi 8 habis. Ini 4 akar 2. Jadi ini yang 8 di sini nggak habis ya. 8, ini 8. Ya, nggak habis. Berarti ini yang bisa dicoret hanya yang bagian ini, yang ini tetap. Nah, atau dibiarkan saja. Ini baru AB ya. Berarti B per A apa? Kira-kira kebalikannya ya. B per A. Hasilnya kebalikan. Kebalikannya itu apa? Apa? Kebalikannya. Kira-kira yang B per A hasilnya apa? Tadi kan baru A per B ya. Yang B per A. Kira-kira hasilnya apa? Tulis ya. 2 akar 2 min 8 min 4 akar 2. Oke ya. Dibagi A. 2 akar 2 plus 8 min 4 akar 2. Ini dikali sekawannya. 2 akar 2 min. Kira-kira hasilnya apa yang B per A? Yang bawah sama 4 akar 2 sama ya. Nah, kalau ragu-ragu ditulis saja Pak. Ya, tulis saja. Ini kan A min B kuadrat ya. Berarti 2 akar 2 kuadrat min 2 2 akar 2. 8 min 4 akar 2 plus akar 8 min 4 akar 2 kuadrat. Yang bawah sama. Hasilnya adalah 4 akar 2. Jadi yang atas tinggal 8 min 4 akar 2 akar 8 min 4 akar 2. Lalu ini adalah 8 min 4 per 4 akar 2. Berarti 8 tambah 8 sama-sama 16. Cuman bedanya di sini 8 min 4 akar 2. Nah, ini bukan min tapi plus ya. Karena sama-sama min. Nah, lalu kita cari A per B ditambah B per A. Berarti ini tadi 16 dengan 4 akar 2 sama ya. Nah, kalau ditulis panjang ya. Nah, apa wes. Cuman bedanya tadi kan hanya bagian ini saja yang min kan. Yang A plus B kan bagian min. Yang ini plus. Berarti habis gak itu? Hmm? Penyebutnya kan sudah sama. Berarti 16 ditambah 16. Lalu 4 akar 2 kali akar 8 min 4 akar 2 min 1 ditambah 4 akar 2 kurangi ya.
kurangi 4 akar 2, akar 8 min 4 akar 2 plus 1. Yang bawah tetap 4 akar 2. Oke. Jadi 16 tambah 16, 32. Nah, yang ini plus dengan min, habis. Cuman yang tidak habis itu ini, min 1 dengan, oh, ini kan 4 akar 2 kali min 1 kan min 4 akar 2. Betul. Betul. Ini, ya mati ya. Ini plus 4 akar 2 kali min 1 adalah min 4 akar 2. Lalu min 4 akar 2 kali plus 1 itu juga min 4 akar 2. Kalau yang di dalam akar ini habis, kenapa? Ini plus, yang sini min. Nah, ini dibagi. Berarti 32 min 8 akar 2. Berarti sama dengan 32 per 4 akar 2 dikurangi 8 akar 2 per 4 akar 2. Berarti ini 8 per akar 2 min 2. Kalau kita kalikan dengan akar 2, ini sama dengan 8 akar 2 per 2 sama dengan 4 akar 2 min 2. Nah, jadi sudah ketemu nilai X dan Y-nya. Baca ya. Jadi nilai X-nya itu berapa berarti? Kan yang dinyatakan dalam bentuk X plus Y akar 2. Ya. Jadi di sini bentuknya adalah X plus Y akar 2. Berarti X-nya itu min 2, Y-nya adalah 4. Pertanyaannya adalah X plus Y. Masih ada pertanyaan. Jadi ini tadi A per B plus B per A. Hingga X plus Y adalah min 2 atau apa? Ini 2. Ya. Mau di screenshot dari mana? Sudah dicatat. Afifah? Catatnya dari mana? Ya. Nah, nulisnya terlalu besar ya sampai ke. Oke. Sudah ini. Oke. Wah, ini jawabannya 2 ya. 2. Kalau mau cara lainnya, bisa dicoba dia dikuadratkan dulu boleh.
Cara lainnya gimana ya? Cara lain. Ini cara lain ya. Jadi kita punya eh, apa namanya? A itu sama dengan 2 akar 2 plus akar 8 min 4 akar 2. B 2 akar 2 min 8 min 4 akar. Nah, kalau kita jumlah sini berarti A plus B itu sama dengan 4 akar 2. Ya kan? Lalu kalau kita kali A kali B menggunakan A kuadrat min B kuadrat tadi kita dapatkan eh, nilai A kali B-nya tadi berapa? Sama ya, 4 akar 2. Kita mau mencari eh, apa namanya tadi A per B plus B per A. Itu kan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat AB ya. Berarti A kuadrat plus B kuadrat kita kuadratkan kan hasilnya A kuadrat plus B kuadrat plus B. Berarti A kuadrat B kuadrat sama dengan A plus B kuadrat min 2B. Di A plus B kuadrat min 2B per AB. A plus B sudah ada nilainya 4A per 2 kuadrat. Jadi ini adalah 16 kali 2, 32. 8 ke 2 per, ya sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau kita kali akar 2, ketemu 32 akar 2 min 16, 4 kali 2, 3. Ini Y, ini X ya, sama. Ya, tuh, monggo ya, macam-macam caranya ya. Wah, tidak terasa hampir jam 3. Afifah tadi kerasa kok lama sekali nih. Hah? Lama kok cepet. Nek lama berarti nunggu selesai nggak selesai-selesai itu. Kalau lama itu kan menunggu ya. Oke, mungkin satu soal lagi ya. Soal lagi yang belum ada nomor 18. Misal A, B, C adalah bilangan berbeda. Jika ketiga bilangan tersebut merupakan bilangan asli, ya, asli 1 digit, maka jumlah terbesar dari akar-akar bersama. Ya, jadi kita nyari akar-akarnya dulu. Nah, kita kalikan dulu ya. Jadi kalikan dulu berapa? Oke. Ini kalau dikalikan jadinya apa yang ini? Kuadrat min hmm, min bx min ax ya. Kita tulis saja dulu.
plus AB itu tambah X kuadrat min CX min BX plus BC. Berarti ini X kuadrat kita kurung A plus BX kita kurung nah, ini. Nah, berarti kalau kita jadikan satu, berarti jadi 2x kuadrat min A plus B plus B plus C X min plus A B plus BC. Oke, sampai sini, Beva. Ya, berarti kita pengen mencari jumlah terbesar akar-akar. Jumlah. Berarti kan di sini kan jumlah itu. Jumlahnya di sini. Itu jumlahnya apa? Yaitu ini dibagi A. Bagi ini. Jadi A plus 2B plus C dibagi 2. Ini. Nah, berapa nilai terbesarnya? Ini misalnya kita mencari oh, katakanlah Y gitu ya. Jadi kita eh, perlu nggak mendapatkan masing-masing nilai A, B, dan C-nya dengan cara apa? Nah, kan sudah dikasih tahu kalau A, B, C itu bilangan satu digit berbeda. Nah, berarti B-nya karena ada duanya, pilih B yang terbesar, yaitu 9. A-nya boleh 8 atau 7 boleh. Misalnya ini 8 ya. C-nya berarti yang 7. Jadi 8 ditambah 18 plus 7. 25 ditambah 8, 30. 33. Nah, lupa tadi ya ini. Bilangan asli satu digit. Oke, oke Pak, ada pertanyaan? Oke, kalau enggak ada, kita sudah masuk semua itu atau ada yang belum? Belum ya, kita ambil foto ya bersama. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Yang penting ini terus berlatih. Ya. Masih ada beberapa pertemuan lagi dengan materi yang lain, tentu dengan topik yang berbeda. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taf. Iya. Iya.